Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Faqala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadits hadits Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaifa halukum jami'an ayyuhat tullab? Masyaallah ya. Pertama-tama ya, sebagai seorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, ya, patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat yang kalau kita coba menghitung nikmat tersebut, maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-14, ya. Wa in ta'uddu, afwan, ayat yang ke-6. Surat Ibrahim surat ke-14 ayat yang ke-6. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mencoba menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan apa nikmat Allah yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada kita sebagai seorang manusia? Apa nikmat yang paling besar? Keimanan dan Islam. Nikmat yang Allah paling besar berikan kepada kita nikmat iman dan Islam. Ya, kalau kita diberikan kehidupan saja, tapi kita dihidupkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kekafiran, ini sungguh kita merugi. Ya. Sebagaimana tadi antum pelajari kalau yang kelas 7 kan? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku itu pasti akan masuk surga. Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku pasti akan masuk surga. Ini nikmat yang besar secara tidak langsung, ya. Allah Subhanahu wa taala memilih kita menjadi orang Islam. Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung menginginkan kita untuk berada di surganya. Ya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan kepada kita sebagai orang kafir, ini adalah kerugian, bukan sebuah nikmat. Ya. Karena sesungguhnya orang-orang kafir itu kesudahannya adalah di mana? Di neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang ayatnya antum hafal di surah Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, ya, dari ahlil kitab, ya, baik itu Yahudi dan Nasara. Kenapa mereka dikatakan ahlil kitab? Karena nabi mereka, Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam pandai baca dan tulis. Itu kenapa mereka dikatakan ahlul kitab. Karena Nabi Isa dan Nabi Musa pandai baca dan tulis. Sementara Nabi kita, Nabi Muhammad SAW adalah ummi, tidak pandai baca dan tulis. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlil kitab. Maksudnya siapa? Yahudi dan Nasara. Ya. Wal musyrikin, dan orang-orang musyrik selainnya. Ma huwal musyrik? Alladzi ya'buduna min dunillah, yaitu orang-orang yang menyembah selain Allah, ya. Fi nari jahannam khalidina fiha.
Mereka itu kekal di dalam neraka jahanam, ya, dan mereka selama-lama di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Dan neraka itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Maka kita patut syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala sebagai orang Islam. Bahkan orang terkaya di muka bumi sekalipun, siapa dia? Jeff Bezos ya sekarang ya, Jeff Bezos atau Bill Gates dan lain-lain. Mereka itu tidak dapat nikmat Allah, yaitu nikmat Islam. Ya, ini luar biasa, antum patut syukuri. Ya, mereka orang terkaya yang hartanya sampai ratusan triliun. Ya nggak tahu lah, antum lebih tahu statistiknya. Ya, mereka tidak mendapat kenikmatan Islam. Ya, luar biasa. Kita yang biasa-biasa saja masih Allah arahkan ya untuk dapat nikmat Islam. Dan selanjutnya nikmat terbesar tegaknya kita di atas sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, karena orang Islam yang tidak mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW juga bisa dapat menjerumuskan dirinya ke dalam neraka. Itulah kenapa waman asani, apa tadi pagi hadisnya kelas 7? Waman asani, ayo siapa yang tahu? Faqad aba. Siapa yang enggak taat kepadaku, kata Nabi SAW, faqad aba. Dialah orang yang enggan untuk masuk surga. Seperti itu dia anak-anak Ustaz rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya ya, sholawat dan salam ya kita ucapkan, kita haturkan, kita berikan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah ya manusia, seorang nabi, seorang rasul yang membimbing kita, umat manusia, bahkan seluruh alam ya. Yakhrujuna minadh-dhulumati ilan nur, yang mengeluarkan kita dari kegelapan kepada cahaya. Dan itulah pentingnya kenapa kita pada hari ini, pada Sabtu siang ini, ya pagi menjelang siang ini, ya membahas tentang sirah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oke, mungkin di minggu sebelumnya, ya ada beberapa teman kita, ya yang sudah ikut, mungkin sekitar 15 orang ya, 15 mungkin sampai 20 orang yang ikut ya. Tapi nggak apa-apa ya, kita akan ulangi sedikit ya tentang penjelasan yang semalam. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita. Oke, kemarin kita, ini juga bagi yang online ya. Kemarin kita ya yang online diharapkan semuanya menghidupkan kameranya ya nak ya. Hidupkan semua kameranya. Ya, nggak apa-apa ya. Antum pakai peci, pakai baju, dah. Pakai sarung, hidupkan silakan semua kameranya. Nah, Ustaz mau nengok. Nanti antum tidur pula. Namanya ada, tapi nanti antum tertidur. Oke. Apa itu pengertian sirah kemarin? Coba angkat tangan atau yang di rumah raise hand. Apa semalam sirah Ibrahim? Sejarah perjalanan Nabi, nggak nyantet semalam. Yang di rumah apa itu sirah, pelajaran sirah? Apa sirah Maula? Maula Ahza. Ini siapa namanya? Fatur. Apa sirah Fatur? Perjalanan hidup Nabi. Apa sirah Syatir semalam? Risalah dan perjalanan hidup Nabi. Yang di rumah apa sirah? Apa sirah yang di rumah? Cok ketik. Nggak ada yang mau ngetik. Oh, sejarah Ustadz. Ya, Masya Allah ya. Sirah Nabawiyah itu adalah ya singkatnya sirah itu ya itu adalah cerita. Secara bahasa sirah itu artinya cerita. Ya. Akan tetapi maksudnya sirah Nabawiyah itu adalah kalau perlu antum catat ya. Bagi yang belum mencatat. Yang di rumah juga ya. Apa itu sirah Nabawiyah? Ya. Bukan hanya sekedar sejarah Nabi. Banyak ya, sejarahnya bagian mana kurang spesifik. Sirah Nabawiyah adalah gambaran atau risalah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, gambaran atau risalah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat manusia, ya, kepada umat manusia. Untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Dari ibadah kepada hamba menuju ibadah kepada Allah.
Ana ulangi ya, Syabil ya. Dengarkan juga yang online di rumah. Ya. Sirah Nabawiyah yang di sini juga boleh dengarkan lagi. Adalah gambaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat manusia, ya, untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, dari ibadah kepada hamba menuju ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tengok, dari pengertian sirah aja kita bisa mengetahui ya bahwasa ya kenapa? Mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya dan dari peribadatan selain Allah kepada Allah. Lihat, dari pengertian ini aja kita bisa tahu bahwasanya peribadatan selain kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang tercela. Ya, dan perlu antum ketahui bersama, seluruh dakwah para nabi, seluruh dakwah para rasul, berapa jumlah para nabi ya ikhwah? Semuanya. Semuanya. Ada yang di rumah ada yang tahu, berapa seluruh jumlah para nabi? Ini yang anak 7D kan udah kasih tahu semalam. Seluruhnya jumlah para nabi ada 124.000 ya yang Allah utus di atas muka bumi ini pernah. 313 diantaranya itu menjadi rasul, ya, dan 25 di antara 313 tersebut wajib kita ketahui dan imani, ya, dan 5 di antaranya menjadi para rasul atau nabi ulul azmi. Hakadha ya ikhwah. Ya, Ustaz ulangi. Allah di dalam hadis Nabi SAW ya mengutus 124.000 nabi, 313 orang rasul, ya, dan 25 orang nabi yang wajib diimani, serta 5 nabi ulul azmi. Oke. Terus apa Ustaz perbedaan nabi dan rasul? Coba antum apa perbedaan nabi dan rasul yang di sini dulu? Ya. Coba yang lain. Itu tadi dari Bang Maula yang kelas 8. Coba yang kelas 7 atau yang dari Rasul ada kitab. Ya, bagus Khalid ya. Ya, yang di sini dulu coba. Fatur ketawa. Apa Fatur perbedaan Rasul sama Nabi Fatur? Untuk apanya sendiri? Coba. Oh, gitu. Ini udah kelas 8 2, kelas 7 ya. Coba, apa Rasul apa Nabi beda aja? Nabi tidak ada kitab, kata. Ini teman antum nih ya, Khalid mengatakan Nabi tidak ada kitab. Syabil mengatakan Nabi dakwah untuk sendiri, sedangkan Rasul mendakwahkan untuk umat. Apalagi? Ayo kelas 7. Mentok. Oke. Kalau penting catat, ini pengertian lengkapnya. Ya. Iya. Pengertian Nabi dan Rasul atau perbedaan terserah antum bikin judulnya yang mana. Yang mana antum enak, pengertian atau perbedaan. Rasul, pertama Rasul. Kata kuncinya ini pertama. Ini yang di rumah juga ya, catat ya kalau penting ya. Karena nanti kalau masuk ujian Ustadz nggak tanggung ya. Kalau antum nggak tahu. Ya, Rasul adalah seorang laki-laki. Pertama ini antum pagari, nggak ada Rasul seorang perempuan ya. Seorang laki-laki. Ya. Yang Allah wahyukan kepadanya. Rasul adalah seorang laki-laki yang Allah wahyukan kepadanya sebuah syariat, ya, yang syariat tersebut memperbaharui syariat Rasul atau Nabi sebelumnya. Apa? Ana ulangi ya, Ana ulangi. Siapa nama teman Anda lupa?
Razi ya. Ana ulangi ya, fokus ya yang di rumah ya. Yang di rumah fokus juga. Ana ulangi ya. Rasul adalah seorang laki-laki yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan dia membawa syariat yang memperbaharui syariat nabi atau rasul sebelumnya. Itu pengertian rasul yang tersahih. Yoga udah Ustaz ulangi ya Yoga ya. Yoga yang di rumah. Adapun nabi ya, seorang laki-laki yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Pelan-pelan ya, ana ulangi ya yang di rumah juga ya. Adapun nabi adalah seorang laki-laki yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala namun wahyu dari Allah hanya menyampaikan syariat Rasul atau Nabi sebelumnya. Hanya menyampaikan syariat Rasul atau Nabi sebelumnya. Oke, contohnya kayak mana Ustaz? Bingung kalian Ustaz nih. Yang Anda tahu kan dulu Rasul itu menyampaikan sendiri, Rasul itu sampaikan pada umatnya. Nabi itu untuk dirinya sendiri. Tidak ya, perlu antum ketahui bahwasanya Nabi dan Rasul itu punya kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Akan tetapi seorang Rasul, dia membawa sesuatu hal yang baru, syariat yang baru, ya peraturan yang baru yang tidak ada di umat sebelumnya. Ya. Adapun Nabi, dia cuma ngekor syariat Nabi sebelumnya, tidak memperbarui. Contohnya apa Ustaz? Contohnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Musa itu Rasul. Dia membawa syariat yang baru kepada Bani Israel, ya, dan dengan diturunkannya Taurat kepada beliau, ya. Apa diturunkan kepada Nabi Musa tadi? Taurat, ya. Adapun Nabi Harun sepeninggal Nabi Musa, ya, dia hanya meneruskan dakwahnya Nabi Musa saja tanpa diwahyukan kitab dan lain sebagainya. Hanya syariat Nabi Musa saja yang dibawakan. Contoh lagi, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi kita Muhammad SAW itu diturunkan di mana? Di bangsa apa? Indonesia, Malaysia, Papua, apa Arab? Arab. Nabi Muhammad SAW Allah utus di bangsa Arab dan dia untuk alamin, ya seluruh alam. Sebelum Nabi Muhammad diutus di Arab, di Mekah dan Madinah, siapa Nabi yang Allah utus di tanah Arab? Siapa yang tahu? Coba yang di rumah. Sebelum Rasulullah, siapa Nabi dari bangsa Arab? Yang di Arab ya, bukan di Syam. Syariat siapa? Ibrahim. Ya, Masya Allah. Siapa yang bilang tadi? Maula ya, Masya Allah. Ya, jadi sebelum Rasulullah diutus di bangsa Arab, ada Nabi Ibrahim yang diutus di bangsa Arab. Loh Ustaz, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi siapa lagi? Itu di mana Ustaz? Nabi Musa, Nabi Isa dan beberapa nabi lainnya di Bani Israel. Ya, adapun beberapa nabi di Persia dan lain sebagainya ya. Di tanah Arab sebelumnya adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sebelumnya punya syariat sendiri. Ya, tawaf hajinya ada sendiri. Ya, ketika Nabi Muhammad datang, syariat yang lama di bangsa Arab dihapuskan mengikuti syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dia perbedaan Nabi dan Rasul. Jadi kalau begitu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tergolong Nabi atau Rasul? Rasul ya. Oke, sampai di sini paham ya? Nah, sebelum kita bahas tentang kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lebih lanjut. Ada sampai di sini ada yang mau ditanyakan bagi yang hadir ataupun yang di rumah? Kalau ada silakan. Nggak ada? Kalau nggak ada biar kita lanjut. Ya. Selanjutnya ya, sebagaimana kita ketahui bersama ya, bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW tadi diturunkan Allah di Arab. Tapi Nabi kita ini spesial. Nabi Muhammad ini spesial.
Ya, sebelum kita bahas tentang profil hidup Nabi dan lain sebagainya, kita ceritakan dulu latar belakangnya. Nabi Muhammad ini sangat spesial. Kenapa spesial? Kenapa spesial, Ustadz? Karena Nabi terakhir dan beliau diutus untuk seluruh umat. Adapun nabi-nabi sebelumnya itu diutus untuk kaumnya. Kayak mana maksudnya, Ustadz? Kayak gini maksudnya. Maksudnya, contoh, Nabi Ibrahim tadi diturunkan di bangsa Arab. Nabi Musa bagi Bani Israel di Mesir. Ya, ketika orang Mesir pergi ke Arab pada zaman tersebut, ya, mereka tetap melaksanakan syariatnya Nabi Musa karena nabi mereka bukan Nabi Ibrahim. Mereka sesuai nabi pada tempatnya. Begitu juga orang Arab mungkin pergi ke Syam dan lain sebagainya, ada nabi tersebut, mereka tetap pakai syariatnya Nabi Ibrahim. Karena nabi yang diutus pada mereka Nabi Ibrahim. Adapun ketika Nabi Muhammad SAW diutus, ini untuk seluruh alam, bahkan alam jin sekalipun. Ya, Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahqaf, "Wa idz sarabna nafaran minal jinni yastami'unal Qur'an." Dan ingatlah ketika sekumpulan jin itu ya berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW, mereka mendengarkan Al-Qur'an. Ya, falamma hadaru qalan situ. Ketika mereka hadir mendengarkan Quran dari Nabi Muhammad SAW, mereka mengatakan, diamlah kepada kaumnya. Lihat, ya, Nabi Muhammad itu juga diturunkan kepada bangsa jin bahkan. Luar biasa. Ya, contoh simpelnya kayak mana sih, Ustaz? Contoh ini contoh ya. Misalnya kita orang Sumatera Utara, dahulu diturunkan seorang nabi. Nama nabinya misalnya Nabi A. Ya. Orang Jawa, ada nabinya juga, Nabi B. Sebelum datang Rasul. Ketika kita orang Sumatera Utara, ya, pergi ke Jawa, ya, kita nggak ngikuti syariat Nabi B di Jawa. Kita tetap ngikuti syariat Nabi kita, Nabi Sumatera tadi yang di A. Begitu juga sebaliknya, orang yang di Jawa pergi ke tempat kita, mereka tetap mengikuti syariat nabinya. Adapun Nabi Muhammad SAW, yaitu seluruh bumi, bahkan bangsa jin, syariatnya sama. Ketika dia Islam, mengaku Allah itu Tuhan dan Muhammad itu nabinya, syariatnya sama, sholatnya sama, ibadahnya sama, dan lain sebagainya. Nah, kalau sebelumnya tidak. Ya, itulah kenapa dibilang Nabi Muhammad itu sebagai rahmatan lil alamin. Ya, sebagai rahmat untuk seluruh manusia. Ya, Khalid ini teman kita ada yang bertanya. Silakan Khalid, ketik, cepat. Nggak sampai 30 detik, ketik. Ya, sebelum kita lanjut ya. Ini ada pertanyaan dari teman kita. Ya, silakan Khalid. Astagfirullah, anak kita pertanyaannya apa? Ustadz, zoom-nya tinggal 10 menit katanya. Nabi Ibrahim lahir di mana? Nabi Ibrahim lahir di mana, Nak? Hah? Lahir di Siantar. Di mana lahir Nabi Ibrahim? Siapa yang tahu? Hah? Ini ada nanya nih teman antum. Ini ya, ada foto nih antum ya. Di mana Nabi Ibrahim lahir? Hah? Di mana? Di mana? Jawabannya adalah di Irak. Ya. Kalau sekarang Irak. Kalau sekarang di Irak. Ya, tapi dakwahnya setelah itu beliau ke Palestina ya dan juga ke daerah Syam. Bukan Irak, nah. Irak, Sultan. Ini Sauki ada jawab, guru pasir. Kurang ajar ini. Ya, guru kasir juga ya, nama tempat ini ya. Sauki ya. Oke. Enggak, di Irak. Ya, di Irak sekarang. Kota pastinya Anda lupa, tapi Nabi Ibrahim itu lahir sekarang kalau posisinya itu di Irak. Ya. Baru ada yang bertanya, apakah Nabi Ishak anak Nabi Ibrahim? Iya. Ya. Oke, Nabi Ibrahim stop dulu. Kita kini ke sirah Nabi Muhammad SAW. Tadi kan sekedar menyinggung. Oke, kita mulai dari kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Ini mungkin kalau yang datang minggu lalu, udah ya. Tapi ini banyak yang belum. Yang datang minggu lalu, Anda tanya, ya tahun Masehinya lahirnya Nabi Muhammad SAW kapan? Satu orang mewakili, Tatir.
571 Masehi atau tepatnya tanggal 22 April 571 Masehi. Ulama yang berpendapat seperti ini, nama ulamanya, dan ini yang paling dirojihkan, adalah Muhammad Sulaiman Al-Mansurfuri. Ini yang mengatakan. Saya ulangi ya. Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun 571 Masehi atau tanggal 22 April 571 Masehi. 22 April. Tahun 571 Masehi. Ya. Yang mengatakan seperti ini ulamanya adalah Muhammad Sulaiman Al-Mansurfuri. Ya. Oke. Selanjutnya kelahirannya tahun Hijriah. Kapan? Yang sudah datang minggu lalu. Tunggu ya, ada yang nanya. Berapa Masehi Ustadz? 571. Tunggu, ada yang nanya ini. Kapan? Apa? 53 tahun sebelum Hijriah. Ya, jadi sekarang tahun Hijriah berapa? Nampak nggak nih papan tulis? Mana? Nggak ada spidol ya? Ya, biar yang di rumah nggak bertanya-tanya lagi. Oh, ininya sampai nggak nih? Ya, beliau lahirnya 571 Masehi. Ya, tahun Hijriahnya sebelum 53. Ya, sebelum nih SM atau sebelum Hijriah. Ya. Itu dia tahun Masehi dan Hijriahnya itu. SH. SH itu sebelum Hijriah. Oke. Berarti kenapa kayak gitu Ustaz kok sebelum Hijriah ya? Karena perlu antum ketahui bahwasanya kalender Hijriah kita yang sekarang berapa Hijriah? 1443. Itu dihitung tahun satunya itu sejak Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, ke MDS. Ya, ke Madinah Al-Munawwarah. Itulah tahun satunya. Maka Nabi lahir 53 tahun sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Oke, adapun tahun lahirnya ya dalam Hijriah yaitu tanggal 12 Rabiul Awal. Ini yang masyhur ya. Ada juga banyak yang lain pendapat tapi inilah yang paling masyhur ya. Tapi beliau yang pasti itu lahirnya hari Senin. Ya, beliau itu lahir hari Senin dan wafatnya pada hari Senin. Oke, semalam wafatnya tahun Masehi. Kapan Nabi kita Muhammad SAW? Tahun 632 Masehi, ya. Tahun 632 Masehi yang di rumah meninggalnya, ya. Ustadz, tahun Masehi itu dihitung sejak kapan? Ya, sebagian pendapat mengatakan itu adalah kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Ya. Jadi Nabi Isa itu udah 2021 tahun yang lalu lahir. Ya, itulah kita 2021 saat ini. Sebagian lagi berpendapat ya itu lahirnya Julius Caesar ya, salah satu salah satu pimpinannya orang-orang Romawi pada zaman dahulu. 632 Masehi. Hijriahnya kapan? Tahun ke-11 Hijriah. Ya, Nabi kita Muhammad SAW meninggal tahun 11 Hijriah. Yang di rumah ya nanti sesi tanya jawabnya udah tutup, nanti baru terakhir ya. Oke, itulah dia sekilas tentang lahirnya Nabi Muhammad SAW. Oke, Ibnu Sa'ad ya di sini meriwayatkan bahwa ketika Nabi SAW
hendak lahir ke dunia. Ini luar biasa. Ya, ketika Nabi Muhammad SAW hendak lahir ke dunia, ya, dari kemaluan ibu beliau, ya, keluarlah cahaya. Yang itu, ya, menyinari seluruh Syam, kerajaan-kerajaan Syam. Ini sebagai bentuk tanda kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ya, seluruh istana-istana di Syam. Syam itu apa kemarin? Syam ada 4 negara sekarang. Palestina. Ayo apa? Ini yang datang semalam ini. Ya kalau antum nanti baca nak, kan sering Syam, 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 Syam. Sekarang terpecah menjadi 4 negara. Yang pertama, yang di rumah ya, Palestina. Catat kalau penting. Ya, yang pertama Palestina, 4 negara sekarang. Palestina, ya. Lalu yang kedua Yordania, ya. Yang kedua Yordania, yang ketiga Lebanon, ya. Yang keempat Suriah. Suriah. Palestina, Yordania, Suriah, Lebanon. Yang di rumah chatnya jangan yang enggak. Tahap apa nih mereka? Nah ini Ahmad Jidan ini udah nyetik ya.